Seperti yang kita ketahui, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lain-lain, pemerintah Indonesia telah menganggarkan sejumlah biaya, yang mana sumber pembiayaan anggaran tersebut sebagian besar adalah dari penerimaan perpajakan. Akan tetapi, ternyata dari 60% WNI yang merupakan penduduk dalam usia produktif, di mana mayoritasnya adalah milenial, tidak mencapai separuh dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya sekitar 24%. Pokok permasalahannya di sini adalah banyak generasi milenial seperti mahasiswa yang tidak mau membuat NPWP dengan alasan belum memiliki penghasilan atau telah memiliki penghasilan namun belum melebihi PTKP. Padahal dengan memiliki NPWP bukan artinya seseorang memiliki beban, karena justru banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki NPWP. Selain itu, dengan kepemilikan NPWP sendiri dini, kesadaran kewajiban perpajakan tentunya dapat dibangun dengan lebih baik. Pasti kita tidak asing lagi dengan istilah NPWP. Tetapi, kita tahu nggak sih apa NPWP itu sebenarnya? Jadi, NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP terdiri atas 15 angka sebagai kode unik yang dimiliki wajib pajak agar tidak tertukar satu sama lain. 15 angka sebagai identitas wajib pajak ini dicantumkan dalam bentuk kartu NPWP. Setelah kita mengenal apa itu NPWP, maka kita juga harus tahu fungsinya. Fungsi NPWP antara lain, pertama, sarana dalam administrasi perpajakan. Kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Ketiga, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Yang keempat, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Nah, sebenarnya NPWP dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama adalah melaksanakan administrasi perpajakan. Inilah fungsi NPWP yang paling utama. Bagi wajib pajak yang ingin membayar dan melaporkan pajak, tentu wajib memiliki NPWP. Yang kedua adalah untuk melamar pekerjaan. Dengan memiliki NPWP, wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi di berbagai perusahaan, karena saat ini beberapa perusahaan mengharuskan untuk melampirkan NPWP. Lanjut yang ketiga, yaitu syarat pembuatan rekening bank. Dalam proses pembuatan rekening di bank, ada istilah Customer Due Diligence atau CDD, yang merupakan upaya bank untuk mengidentifikasi dan memverifikasi data calon nasabah. Nah, salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah NPWP. Yang terakhir adalah membeli produk investasi. Beberapa dari kalian pasti ada yang ingin terjun ke dunia investasi, seperti memiliki saham atau reksadana. Untuk bisa memiliki saham atau reksadana, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki NPWP loh. Apa saja sih kelebihan NPWP? NPWP bukan sekedar kartu yang kita pegang loh. Dengan memiliki NPWP, kita dapat merasakan berbagai manfaat, seperti memudahkan kita dalam proses administrasi. Dalam urusan administrasi, mensyaratkan NPWP sebagai salah satu dokumen yang diperlukan. Manfaat NPWP selanjutnya yaitu memudahkan kita dalam urusan perpajakan tentunya, seperti menghindari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi. Pernah nggak sih kalian yang udah memiliki penghasilan dari hasil pekerjaan kalian dan kalian dipotong lebih tinggi dari teman kalian padahal penghasilannya sama seperti kalian? Mungkin salah satu penyebabnya adalah teman kalian mempunyai NPWP dan kalian tidak mempunyai NPWP. Karena dengan memiliki NPWP, wajib pajak bisa menghindari pengenaan tarif 20% lebih tinggi atas pemotongan PPh 21 daripada yang belum mempunyai NPWP dan menghindari pengenaan tarif 100% lebih tinggi atas pemotongan PPh 23 daripada yang belum mempunyai NPWP. Dengan memiliki NPWP pun akan mendapatkan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya untuk insentif PPh 21 bagi pegawai. Dengan insentif tersebut, PPh 21 pegawai menjadi ditanggung oleh pemerintah. Nah, apabila kalian memiliki usaha dan masih tergolong UMKM,
Pemerintah pada pandemi COVID-19 ini mengadakan insentif berupa pembebasan PPh final UMKM sebesar 0,5% loh. Namun, harus memiliki NPWP terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan membahas apa aja sih permasalahan NPWP yang dihadapi oleh generasi milenial saat ini. Setelah kita melihat tweet-tweet barusan, kita jadi tahu bahwa masih banyak generasi milenial tuh yang belum paham cara mendapatkan NPWP beserta syarat apa aja sih yang harus dipenuhi. Bagaimana sih cara mendapatkan NPWP serta syarat apa aja sih yang harus dipenuhi? Apa aja sih yang diperlukan kalau nggak punya NPWP? Kita lihat sesuai kategori ya. Yang pertama, apabila kalian sudah memiliki pekerjaan, baik itu part-time atau full-time, kalian termasuk kategori karyawan. Yang kedua, apabila kalian sudah memiliki usaha atau kalian mengenal UMKM, kalian termasuk kategori usaha ya. Dan yang terakhir, apabila kalian bekerja sebagai freelancer atau pekerjaan bebas seperti pelawak, penyanyi, olahragawan, dan lain-lain, kalian termasuk kategori pekerjaan bebas. Nah, terdapat dokumen yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran NPWP. Untuk semua kategori, diwajibkan untuk melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk. Namun, untuk usaha dan atau pekerjaan bebas, diperlukan 2 dokumen lainnya, yaitu fotokopi dokumen izin kegiatan usaha atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah, dan juga dibutuhkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas. Setelah kita tahu syarat-syaratnya, yuk lihat tata cara pendaftarannya. Perlu diingat, pendaftaran NPWP itu gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, pada situasi pandemi COVID-19 ini, layanan pendaftaran NPWP tidak dilaksanakan secara tatap muka, sehingga kita dapat mendaftar secara online. Prosesnya mudah kok, hanya dalam hitungan menit pendaftaran NPWP bisa selesai. Langkah pertama yang dilakukan adalah registrasi menggunakan email. Selanjutnya mengisi formulir yang tersedia. Untuk istri yang suaminya memiliki NPWP dan memilih menjalankan pemisahan harta, maka membuat perjanjian pisah harta disertai materai. Lalu setelah selesai akan mendapatkan email i-NPWP dan bisa langsung digunakan. Kalau sudah daftar online, tinggal tunggu deh kartu NPWP fisik dikirim ke alamatmu. Nah, terdapat hak dan kewajiban sebagai WP yang harus dipenuhi dengan kepemilikan NPWP tersebut. Setiap WP orang pribadi harus melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya, paling lama 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kewajiban ini fokus terhadap pelaporan, bukan pembayaran. Bukan berarti saat kita memiliki NPWP, otomatis terdapat tagihan setiap bulan atau setiap tahunnya, karena pajak yang harus kita bayar tergantung dengan penghasilan yang kita laporkan. Jadi jika kita tidak memiliki penghasilan atau penghasilan kita di bawah PTKP, maka tidak ada pajak yang wajib dibayarkan. Lalu, bagaimana sih tata cara pelaporan SPT tahunan? Pelaporan SPT dilakukan secara online melalui e-filing. Kita harus punya email dan nomor ponsel terlebih dahulu. Untuk mengakses e-filing, kita harus mengajukan permohonan dan mengaktifasi Electronic Filing Identification Number atau EVIN yang dapat dilakukan melalui email resmi KPP. Selanjutnya, kita masuk ke situs djponline.pajak.go.id atau pajak.go.id dan klik pelaporan SPT online e-filing. Lalu kita masukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Dan kita pilih e-filing atau e-form. Lalu kita klik kolom buat SPT. Untuk memudahkan, klik dengan panduan. Selanjutnya, kita isi data formulir terkait tahun pajak dan status SPT. Jika ada, siapkan bukti potong terlebih dahulu, lalu isi kolom dengan bukti potong terkait jenis pajak, nama pemotong, NPWP pemotong, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah yang dipotong, lalu klik simpan. Selanjutnya, jawab pertanyaan terkait penghasilan, juga kondisi harta dan utang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu, isi kolom tanggungan dan zakat sesuai kondisi. Kita juga harus mengisi status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Setelah mengisi seluruh kolom terkait penghasilan, status SPT akan diketahui, apakah nihil,
kurang bayar maupun lebih bayar. Ikuti langkah selanjutnya, kemudian centang pernyataan setuju untuk menyetujui SPT tahunan yang dilaporkan. Lalu kita submit SPT. Setelah disubmit, akan dikirimkan tanda terima bukti pelaporan SPT ke email wajib pajak. Nah, jadi begitu cara lapor SPT tahunan. Mungkin ada yang berpikir, jika kita tidak punya penghasilan atau penghasilan kita berada di bawah PTKP, maka tidak ada pajak yang perlu kita bayar kan? Lalu untuk apa lapor SPT? Nah, benar. Memang tidak ada pajak yang harus kita bayar jika kita tidak punya penghasilan ataupun penghasilan kita berada di bawah PTKP. Namun, sebagai seseorang yang memiliki NPWP, kita memiliki kewajiban pelaporan setiap tahunnya. Terkait hal ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk menjadi WP dengan status non-efektif, di mana WP menjadi tidak perlu lapor setiap tahun, tetapi ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi, apa sih WP non-efektif itu? Wajib pajak non-efektif adalah status ketika wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan SPT. Bila sudah berstatus non-efektif atau NE, wajib pajak yang biasanya harus lapor SPT tidak lagi diwajibkan melapor SPT tahunan karena kewajiban lapor pajaknya telah gugur. Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak non-efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan yang hanya bisa dilakukan oleh KPP. Jadi, apa saja kriteria untuk mendapatkan status NE? Wajib pajak orang pribadi dapat dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila 1. Tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Yang 3. Bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 4. Mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan. Yang 5. Tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Bagaimana cara mendapatkan status tersebut? Secara online, dengan mengisi formulir permohonan penetapan wajib pajak non-efektif pada aplikasi e-registration yang tersedia pada pajak.go.id, di mana permohonan tersebut dianggap telah ditandatangani secara digital dan memiliki kekuatan hukum, atau jika secara tertulis dengan mengisi formulir dan mengirimkannya kepada KPP. 2. Menyertakan dokumen yang diisyaratkan melalui e-registration maupun secara langsung ke KPP tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak. Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non-efektif. Yang 3. Batas waktu penyertaan dokumen yang disyaratkan adalah 14 hari. Bila setelah 14 hari kerja KPP belum menerima dokumen yang dimaksud, maka permohonan untuk menjadi wajib pajak non-efektif dianggap tidak diajukan. Namun, bila dalam jangka waktu yang ditentukan dokumen yang disyaratkan sudah diterima secara lengkap, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik. Lalu, jika kalian sudah memiliki penghasilan di atas PTKP, statusnya bisa berubah menjadi efektif lagi kok. Jadi dengan mengaktifkan status non-efektif, wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT setiap tahunnya. Ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin punya NPWP, tetapi belum memiliki penghasilan atau penghasilannya masih berada di bawah PTKP. Seharusnya tidak ada yang perlu diragukan lagi oleh masyarakat dalam permohonan pendaftaran NPWP, dikarenakan syaratnya yang mudah dan proses yang cepat serta pendaftaran yang tidak dikenakan biaya. Selain itu, banyak manfaat yang mempermudah kehidupan kita terkait perpajakan dengan adanya kepemilikan NPWP. Maka, tidak ada alasan untuk tidak memiliki NPWP. Perlu diingat bahwa pajak adalah komponen utama pendapatan negara dengan kontribusi terbesar yaitu mencapai 80%. Sehingga, sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita taat dan peduli terhadap kewajiban perpajakan yang dimulai dengan kewajiban administratif, yaitu memiliki NPWP dan taat lapor pajak.